Episode 43, Sushi. Masih flashback. Setelah Sean dibebaskan, ia dan ayahnya kembali merintis perusahaan mereka hingga menjadi besar seperti sekarang, namun tidak di Indonesia melainkan di luar negeri. Dan kebetulan Zai pindah di negara yang sama dengan Sean. Setelah Zai dewasa, ia memutuskan untuk menggapai cita-citanya yakni sebagai model, namun karena sampai saat ini Zai masih memakai obat-obatan itu, ia tidak bisa lolos seleksi karena untuk menjadi model tidak hanya butuh kecantikan, melainkan tubuh yang sehat dan bebas dari narkotika. Secara kebetulan Zai kembali bertemu lagi dengan Sean yang saat itu masih menjadi direktur di agensi milik ayahnya. Sean yang kenal dan tahu kejelekan Zai tak mau menerimanya, karena ia tidak ingin merusak nama perusahaan yang dibangun mati-matian bersama sang ayah. Zai memohon dan berjanji akan melakukan apa saja agar dia bisa diterima di sana. Dan akhirnya Zai menjadi alat bagi Sean, terkadang mereka berdua diam-diam mengedar obat-obatan tersebut ke berbagai negara, bisa dibilang Sean jadi gembong narkoba bahkan sampai sekarang. Itulah mengapa Zai tidak berani membantah perintah Sean, karena ia tak mau karir impiannya hancur setelah semua kerja kerasnya. Beberapa tahun kemudian, saat Sean sedang di puncak kejayaannya, ia melihat stasiun TV di sana heboh memberitakan tentang direktur muda dan berbakat asal Indonesia yang akan memimpin beberapa anak perusahaan di luar negeri. Api yang tadinya mulai reda pun kembali menyala ketika mengetahui Farhatlah orang tersebut. Setelah menghancurkan keluargaku dan menjebloskanku ke penjara, sekarang kau dengan santai menikmati hidupmu Farhat. Sean begitu marah ketika melihat kesuksesan Farhat yang meroket dengan dahsyat. Sejak saat itu pula ia tak berhenti berniat membuat Farhat merasakan kehancuran yang padahal dia buat sendiri. Flashback selesai. Tampaknya Melissa mempertimbangkan permintaan Zai untuk dikenalkan dengan Vino. Siang ini Melissa menelpon Zai untuk datang ke perusahaan bersamanya. Vino, ada yang mau ketemu sama kamu, ujar Melissa saat berpapasan di depan kantor Farhat. Siapa? Temui dia di taman depan, dia sudah menunggu. Setelah itu Melissa langsung masuk ke kantor Farhat meninggalkan Vino dengan wajahnya yang heran. Mas, sayang, ujar Melissa sumringah sambil berlari memeluk Farhat. Sayang, kamu ini bikin Mas nggak fokus kerja nanti, ujar Farhat tersenyum sambil menyentuh hidung Melissa. Farhat melihat tangan Melissa dan terheran, biasanya Melissa tak pernah absen membawakannya bekal, kamu nggak bawa nasi sayang. Melissa sengaja nggak masak Mas, Melissa mau ajak-ajak Mas makan sushi, lagi-lagi Melissa menunjukkan sifat manjanya. Sushi, bukannya kamu bilang nggak mau makan ikan mentah? Farhat heran mendengar permintaan Melissa. Nggak tahu, tiba-tiba aja pingtigan banget, gara-gara tadi lihat orang di TV makan itu, yuk, kita makan sushi yuk. Nanti malam aja gimana sayang? Sekalian kita dinner di luar ala romantis gitu. Ya, tapi pinginnya sekarang loh Mas, wajah Melissa langsung cemberut lengkap dengan bibir manyun seperti mulut bebek. Nanti malam aja ya, biar kita menikmati suasananya, bujuk Farhat lagi, kebetulan ia juga ingin dinner di luar dengan Melissa. Ya udah nggak jadi aja Mas. Melissa melepaskan pelukannya dan wajahnya menjadi lesu. Farhat mengambil jasnya lalu menggandeng tangan Melissa, kita makan di restoran seafood dekat sini aja yuk, kamu kan suka banget seafood, ayo sayang. Jawab Melissa datar. Jreng-jreng jeder. Seketika Farhat panas dingin mendengar jawaban datar istrinya, tenggorokannya sampai tercekik dengan suasana yang tiba-tiba menjadi suram dan kelam. Waduh, susah nih urusannya kalau udah doang, batin Farhat sembari mengusap-usap hidungnya. Ya udah kita cari restoran sushi yang paling enak, yuk. Farhat merangkul Melissa dengan nada rayuan. Melissa mengalihkan wajahnya dengan mata berkaca-kaca, nggak usah, nggak mau, udah nggak pingin hiks. Sayang, kok kamu nangis? Maafin Mas ya, yuk kita pergi sekarang. Farhat merasa sangat bersalah karena membuat Melissa sedih,
tapi di sisi lain ia juga bingung dan tak menyangka Melisa akan menangis hanya gara-gara sushi. Maafin Mas sayang, kamu jangan nangis ya, ayo kita beli sushi yang banyak, biar kamu nggak kepingin lagi, bujuk Farhat lagi sambil terus mengecup kening Melisa. Akhirnya Melisa pun luluh dan mau menyahut Farhat lagi walaupun bibirnya masih mancung, ya udah, tapi beliin yang banyak ya Mas. Iya sayang, Mas beli yang banyak biar kamu puas. Farhat pun segera mengajak Melisa ke restoran sushi yang paling enak di kota. Sementara itu di taman. Hai, sapa Zai pada Vino sambil melambaikan tangan. Kamu yang mau ketemu sama saya. Ada apa? Vino terlihat tak tertarik dengan Zai. Aku ingin berkenalan lebih dekat denganmu, ujar Zai malu-malu. Baiklah. Vino tersenyum masam ke arah Zai. Menyadari Vino tak tertarik dengannya, Zai pun tak kehabisan akal, ia terpaksa banting setir membahas soal Sean agar Vino mau berbicara lebih dekat dengannya, karena Farhat saudaranya pasti Vino tidak akan tinggal diam bukan? Petik 2. Sebenarnya, kau kenal Sean bukan? Vino yang tadinya hendak pergi langsung menghentikan langkahnya dan langsung menatap Zai dengan tatapan mautnya. Yes, sepertinya ini berhasil batin Zai kegirangan karena Vino meresponnya. Aku ingin kau merahasiakan ini tentang Pak Farhat, Sean dan Melisa, imbuhnya lagi sambil mengeluarkan senyuman khasnya agar Vino kelepak-kelepak. Apa hubunganmu dengannya? Vino langsung duduk di sebelah Zai dengan wajah bingung. Sebenarnya Zai menceritakan secara detail tentang niat jahat Sean kepada Farhat. Zai juga meminta Vino merahasiakan ini dari Farhat maupun Melisa, karena Sean pernah bilang kalau Farhat trauma dengan musuh dalam selimut, jadi Zai meminta tolong kepada Vino untuk membantunya lepas dari tekanan Sean tanpa menyakiti siapapun. Vino tentu saja menyetujuinya, karena ia tidak mau kebahagiaan saudaranya dihancurkan lagi. Mereka pun bertukar nomor telepon untuk membahas rencana mereka selanjutnya. Kamu hati-hati dengan Sean, kalau dia tahu, kamu bisa dalam bahaya, ujar Vino mengkhawatirkan Zai. Zai langsung dak-dikduk karena dikhawatirkan oleh Vino sang pangeran idamannya. Nggak sia-sia aku memilih jalan ini, sekali dayung dua pulau ku seberangi, bisiknya dalam hati sambil kegirangan. Ingat, kalau Sean berbuat macam-macam denganmu segera beritahu aku, ucap Vino sambil melangkah terburu-buru meninggalkan Zai karena masih ada urusan pekerjaan. Zai menganggukkan kepalanya sambil senyum ke arah Vino. Yes. Zai merasa sangat senang sekali karena berhasil mendekati Vino. Cek, lagi-lagi aku terlibat dengan wanita yang pernah dekat dengan Farhat, gumam Vino sembari menaikkan sebelah bibirnya dan tersenyum tipis.